Selamat berjumpa kembali dengan saya Edgar Eleazar Makahinda dengan NIM 210611040107. Dan pada saat ini saya akan membahas untuk materi video pembelajaran yang keempat, yaitu mengenai pengujian-pengujian atas penjualan atau atas siklus penjualan dan siklus pengumpulan piutang. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai metodologi pendesain atau ketika kita ingin membuat suatu desain mengenai uji yang ada pada siklus penjualan dan siklus pengumpulan piutang. Mungkin lebih ke uji saldo karena berhubungan dengan saldo penjualan dan saldo piutang. Nah, dalam metodologi ini ada 3 fase. Di fase pertama yang akan kita lakukan yaitu mengidentifikasi risiko penting, dan kita akan menilai risiko salah saji materialitas untuk piutang. Jadi di fase 1 ini kita akan mengidentifikasi risiko apa yang terjadi pada piutang nantinya. Apakah itu risiko piutang tidak tertagih, risiko piutang yang tidak tercatat, dan kita akan menilai risiko salah saji materialitasnya. Nah, untuk materialitas pada piutang ini cenderung tinggi karena risiko untuk piutang tidak tertagih itu cukup besar. Apalagi kita tidak tahu kondisi keuangan dari orang yang berhutang pada kita. Apabila tiba-tiba dia bangkrut atau dia menghilang, maka kita tidak akan bisa untuk menagih atau mengumpulkan piutang itu. Nah, itu di fase 1 yang pertama. Yang kedua yaitu mengatur kinerja materialitas untuk piutang. Kita harus mengatur kinerja materialitas agar materialitas yang nanti kita tetapkan itu tidak akan jauh-jauh meleset, bahkan dapat membantu untuk proses kita ke depannya dalam pengujian. Dan yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian untuk penjualan dan siklus pengumpulannya. Nah, kita harus menilai untuk risiko yang terjadi nantinya pada internal control, yaitu risiko pengendalian pada penjualan dan pada siklus pengumpulan piutang. Itu untuk fase 1. Dan masuk ke fase kedua. Pada fase kedua yang akan kita lakukan yaitu kita akan mendesain dan mempresentasikan atau menampilkan pengujian pengendalian dan pengujian substantif test of control dan substantif test atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Karena pada metodologi ini kita akan mengetahui tentang siklus penjualan dan siklus pengumpulan piutang. Setelah kita mendesain pada fase 2, kita masuk ke fase 3. Nah, di fase 3 ini kita akan mendesain dan menampilkan prosedur analitis substantif untuk saldo piutang. Kalau pada fase 2 tadi kita mendesain untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif, di sini kita akan mendesain dan mempresentasikan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan pengujian substantif yang analitis atau yang lebih ke dalam lagi untuk saldo piutang. Jadi kita akan menganalisis lebih dalam mengenai asal muasal piutang ini dari mana dan sebagainya. Dan yang kedua di fase ketiga yaitu kita akan mendesain uji detail dari saldo piutang untuk mencapai atau memuaskan tujuan audit terkait saldo. Kita harus mendesain uji detail dari saldo piutang karena apabila kita tidak mendesain secara detail untuk pengujian saldo piutang nantinya, takutnya tujuan audit yang diantaranya mungkin ada akurasi, keakuratan saldonya, atau completeness, kelengkapan transaksi, bahkan keberadaan atau occurrence, atau mungkin existence dari saldo piutang itu tujuan auditnya tidak tercapai, maka akan sangat fatal bagi kita. Maka kita harus mendesain uji detail dari saldo tersebut agar tujuan audit yang telah kita ketahui bersama dapat terpenuhi. Dan sekian untuk metodologi dari pendesainan test of details of balance for accounts receivable. Sekian dari saya, terima kasih.